lagi rada nggak bagus gitu lah, dan aku juga lagi kecapean banget. Dan by the way sekarang kita sama Sokjin. Hai, hai, hai. Jadi video ini karena sebenarnya aku udah pernah nge-share di Instagram, cuman pengen bikin aja karena waktu itu niatnya juga pengen bikin di YouTube, cuman kayak apa ya, waktu itu rada mager gitu loh, jadi cuma ngetik di Instagram. Nah sekarang aku mau coba ceritain di YouTube. Oke Sokjin, yeay. Oke, jadi aku mau ceritain pengalaman aku saat aku ngelahirin. By the way, Sokjin ini anak pertama aku dan aku ngelahirin di Korea. Jadi aku nggak punya pengalaman ngelahirin di Indonesia dan aku nggak bisa membandingkan ya. Jadi cuman sekedar sharing aja gitu. Dan by the way, ini kenapa rambutnya berantakan sekali? Ya udahlah, belum mandi soalnya. Abis ini kita mau ke Gongcha. Yeay, kita mau beli cookie and chocolate. Yeay. Oke, jadi aku ngelahirin Sokjin itu bulan Maret tanggal 2. Jadi bulan 3 tanggal 2 tahun ini, tahun 2021. Aku dari pertama kali hamil itu aku udah kayak bilang sama suami aku kalau aku maunya lahirannya sesar karena aku takut lahiran normal gitu loh. Yang mungkin orang-orang bilang itu nggak seserem yang lo bayangin kok Kat, tapi memang saat itu memang aku posisinya takut banget. Dan kedua, badan aku kecil. Waktu itu juga pas udah konsultasi sama dokter, dokternya pun menyarankan sesar. Nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kayak komplikasi gitu, cuman memang mulai karena badan aku yang kecil gitu. Dan mungkin dokternya pengen cepat aja kali ya, kalau normal kan mesti nungguin kayak kontraksi terus ngedinnya juga gitu kan. Nah terus udah gitu tanggal 1 Maret kita check in ke hospital. Aku mau ngomong rumah sakit jadi gak mau makan. Jadi kita check in ke hospital tanggal 1, kita jalan. Aku belum kontraksi, ketuban belum ada yang pecah sama sekali. Waktu itu 38 minggu. Nah, udah gitu malam-malamnya aku udah nginep di sana, terus udah makan segala macem. Terus aku itu disuruh puasa mulai jam, kalau nggak salah jam 12 malam itu aku udah nggak boleh makan minum sama sekali deh gitu. Lalu paginya aku udah mulai, itu belum diinfus sama sekali ya, belum ada apa-apa, cuman cek kontraksi gitu-gitu. Nah udah gitu paginya itu udah aku dibangunin sekitar jam 5.30 lah, setengah 6. Aku diambil darah, dites kayak alergi anestesinya apa enggak. Terus aku diinfus sana sini, lebay banget, diinfus satu di sini. Terus tiba-tiba aku mules, dan aku mules itu aku pup ya kan. Jadi sebelum operasi itu aku sempat pup dulu. Nah itu hoki banget, asli itu hoki banget karena memang waktu itu aku cuma pengen pup aja, nggak kepikir aduh nanti kalau habis operasi kan sakit nggak bisa duduk, itu nggak kepikir sebenarnya. Jadi let's say itu hoki lah. Nah udah gitu jadwal operasi aku adalah jam 9 pagi. Nah jam pas si ada susternya itu masukin jarum infus segala macam gitu-gitu, rambut aku dikepang sama dia, aku dipakein stocking. Jadi stocking itu ternyata untuk mencegah pembengkakan gitu. Aku dipakein stocking. Jam 8 aku udah didorong masuk ke ruang tunggu. Dan itu aku nunggu, sorry deh kayaknya jam 8 lewat deh, soalnya aku nunggu tuh gak gitu lama gitu. Nah akhirnya jam 8.30 itu didorong semua pasien yang ada di situ tuh didorong masuk ke ruang operasi masing-masing gitu. Dan yang aku tuh santai banget, asli aku bener-bener santuy parah, woles parah. Sampai akhirnya masuk masuk ke ruang operasi. Something you're still inside at the time. Jadi masuk ke ruang operasi itu gimana ya, itu aku baru pertama kali kan yang masuk ke ruang operasi. Itu ada lampu segede gaban, itu timnya udah banyak. Terus udah gitu di sebelah kiri aku ngelihat ada yang lagi jagain baby box, ting 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 gitu. Terus di sebelah kanan dokter anestesi lagi begini tuh, sama jarum yang segede gaban, tau gak sih? Itu kayak udah mau nyuntik gajah, dan aku kayak gitu kan. Jadi nervousnya tuh di situ. Nah pas masuk ruangan operasi, aku yang tadinya woles langsung kayak mama aku takut gitu. Terus untungnya ada 2 suster yang dia juga speak English juga, dia bisa bantuin jagain aku, megangin tangan aku karena suamiku nggak boleh masuk saat itu. Terus aku pokoknya udah itu dilepasin deh kalau nggak salah. Aku jujur aku kurang inget juga, atau belum lepas ya celananya ya, kayaknya udah lepas celana deh.
cuman masih pakai baju operasinya udah ganti baju operasi. Terus aku miring ke kiri. Aku miring ke kiri, terus melengkung kayak udang, kayak tiung gitu. Kalau Indonesia kalau nggak salah disuruh duduk ya, duduk begini. Kalau aku mau miring kiri, tiduran terus melengkung. Terus aku nervous kan ya. Susternya bilang, it's okay, think about your baby, this is for your baby gitu kan, ini buat bayi lo gitu. Terus aku kayak, baiklah. Terus si dokternya, anestesinya itu kan di belakang aku ya. Aku ingat banget tuh 3 kali diincus, 3 kali disuntik, cush gitu. Jujur kalau dibilang sakit apa enggak, sakitnya sakit dikit kayak dibikin infus gitu. Terus kayak ada air es yang masuk gitu, kayak dingin gitu. Pokoknya aku nggak tahu kenapa ceritanya, aku nggak nanya dan bodoh amat gitu lah ya. Intinya 3 kali disuntik, tiung gitu, berasa kan. Terus sekitar 1-2 menit kemudian udah mulai ini nih, kayak kesemutan. Nih dari bless you. Dari sini perut, pokoknya sini lah gitulah. Intinya dari yang disuntik itu ke bawah itu udah mulai kesemutan, terus mati rasa gitu. Nah, terus aku berasa banget itu kaki aku tuh kayak dibuka gitu, terus dimasukin kateter gitu. Kateter tuh alat yang buat pipisnya gitu loh. Kenapa kamu bawa sendiri cerita mami? Lah, udah di situ mulai ditutupin sininya, ya kan, dari dada gitu ditutupin. Terus dokter bedahnya masuk, dokter yang ini dia selama ini, halo gitu kan. Aku masih berusaha slow, dok, please bikin gue hidup setelah ini ya, jangan sampai gue kenapa-napa gitu. Terus dokternya bilang, just calm, santai aja sis gitu kan. Udah ceritanya. Terus ini jelek banget sih ada beginian di belakang, yaudah maaf ya, biarin aja. Terus udah gitu udah mulai aku dengar bunyi kelontang itu tuh dari gunting pisau tuh. Terus si susternya nih ngomong gini, kamu mau dengerin musik klasik aja nggak? Bentar, stop. Sebelumnya untuk memastikan aku udah mati rasa, jadi kan diolesin gitu kan, alkohol gitu kan. Susternya coba ngolesin ke sini sama ngolesin ke sini. Oh, udah berasa, aku nggak berasa gitu. Udah tuh, mulai operasi. Balik lagi ya, mulai operasi. Susternya nanya, kamu mau dengerin musik klasik aja nggak? Biar nggak stres gitu maksudnya. Terus boleh deh, pasangin musik klasik sini. Neng gitu kan. Terus udah gitu, pas udah black, aku inget banget 9.20 tank itu bener-bener mulai operasinya, nggak telat, nggak maju juga. Terus sekitar 2-3 menit, pokoknya 9.17 gitulah, itu suster ngomong ke aku, kepala bayi udah mulai keluar, mau copotin nggak? Maksudnya buat denger si tangisannya bayi gitu kan, pengen kan. Aku bilang, yaudah copotin. Tapi stres bu gitu. Nggak stres sih, maksudnya kayak aduh kepikiran gitu kan. Susternya bilang, ya kepala bayi udah mulai keluar. Terus udah gitu aku ngerasain kayak dung didorong gitu. Kamu ingat gak Sokin waktu kamu didorong keluar gitu? Ingat ya? Iya. Terus didorong keluar, akhirnya bayinya keluar tuh, wah gitu, berisik kan ya. Kamu tuh berisik ya, tapi nggak apa-apa, itu bagus artinya. Nah terus udah gitu nggak lama dorong lagi buat keluarin plasenta. Aku pas sudah ngeliat Sokin keluar ya udah kayak halo gitu. Terus dia kayak wah gitu kan. Terus dibersihin sama yang ngurusin bayi. Udah gitu didorong ke depan buat ketemu sama dedinya, sampai didorong lagi ke atas ke ruangan bayi buat dimandiin lagi, terus disusuin gitu kan. Nah terus udah gitu dijahit. Nah, aku tuh nggak tahu kalau metodenya itu sebenarnya tuh dilem. Jadi dilem, udah gitu jahitannya cuma 3 ting gitu, cuma 3 jahitan. Aku nggak tahu, soalnya kan udah nggak kepikir gitu kan. Udah selesai dijahit, beres ya. Terus si dokternya bilang, udah selesai, selamat ya, udah saya keluar ya. Udah si profesornya ini keluar nih, tinggal si asisten bedah sama dayang-dayangnya gitulah yang masih ada di ruangan. Selesai, aku sempat muntah kan, jadi aku sempat muntah cairan kuning gitu, kayaknya asam lambung mungkin ya, nggak tahu juga. Udah digantiin bajunya, udah gitu
dipindahin nih dari meja operasi, dipindahin ke kasur dorongnya. Cewek semua, Bo, yang ngangkat. Kan gue takut ya, kayak entar kalau misalnya kepleset jeder gitu kan. Cuman mereka kuat banget sih. Kalau nggak salah tuh ada 5 orang cewek lah. Brak gitu mindahin. Gue ngeliat dong itu di apa namanya, di meja operasi masih darah semua, dan itu kayak banyak banget darahnya, kayak gue berdarah banyak banget ya. Terus pas nyelimutin aku, selimutnya kena darah. Terus si dokternya mungkin ups, cuman dibalik doang, Bo, cuman dibalik doang. Terus kayak aku ya udah bodo amat lah. Aku kira udah selesai, keluar kan, ternyata enggak. Aku dibawa ke recovery room gitu, jadi kayak ruang pemulihan gitu. Dan di situ banyak banget pasien abis operasi, tapi kok serem-serem gitu ya, sampai ada yang nangis, teriak-teriakan gitu kan. Terus aku tuh ngantuk. Aku ngantuknya kenapa? Kayaknya menurut aku bukan karena bius deh, karena semalamnya tuh aku nggak tidur, karena kayak apa ya, nggak bisa tidur aja gitu intinya. Terus aku kayak sempat gitu 1 menit dibangunin kayak what's your name gitu. Ternyata mereka itu takut kalau misalkan pasiennya bobo itu bablas gitu, takutnya nggak bangun lagi karena kan masih ada obat bius, walaupun aku biusnya bius lokal, bius tengah, bukan bius total gitu kan. Nah udah selesai kira-kira setengah jam lah ya di recovery room gitu. Itu setengah jam berasa kayak berjam-jam, tau nggak, karena efek bius aku udah mulai hilang tapi masih, jadi aku belum bisa ngegerakin kaki dengan full gitu lah ya. Terus akhirnya aku didorong keluar, kembali ke ruangan, udah kan ketemu suami lagi, kembali ke ruangan. Terus nggak sampai situ aja, Bu. Malamnya itu mungkin obat biusnya udah bener-bener totally abis ya. Sakitnya minta ampun dong, gila. Gue sampai minta sampai minta painkiller. Itu udah sampai overdosis loh sebenarnya. Jadi sampai susternya pun mesti nelfon dokter kayak, ini pasien yang baru ngelahirin ini minta painkiller lagi nih, dikasih apa enggak, bahaya apa enggak gitu kan. Sempet dipending, tapi akhirnya dengan persetujuan dokter, karena akunya juga udah kayak semaput gitu, akhirnya dikasih lagi gitu. Pokoknya aku tuh sebenarnya dikasih painkiller dengan dosis yang sudah lewat dari seharusnya gitu loh, udah lebih dari seharusnya. Nah besokan paginya, setelah berarti tanggal 3 literally 1 hari setelah ngelahirin Sokjin, datang tuh perawatnya lagi, neken-neken perut gue, udah kontraksi apa belum, udah sakitnya minta ampun, Bo, ya Tuhan. Terus udah gitu, kamu ganteng. Terus udah gitu dilepasin kateternya dilepasin, terus dibilang gini, kamu harus bangun hari ini juga dan kamu harus jalan. Ya Tuhan, bayangin, aku berusaha untuk bangun itu sekitar ada 1,5 jam, cuman berusaha untuk bangun dari kasur. Sakit banget asli. Terus karena itu kan kalau orang habis ngelahirin kan kayak berdarah, apa sih namanya, aduh lupa deh namanya, pokoknya kayak berdarah gitu deh, masih kayak mens tapi banyak gitu kan, sekitar 2 bulan gitu. Terus pas aku bangun itu darah tuh brojol semuanya ke bawah ya. Itu lantai aku tuh udah kayak murder scene, kayak apa sih, kayak scene pembunuhan gitu loh. Itu berdarah semuanya, sampai stocking aku tuh basah darah semua. Baby sampai darah semuanya itu stocking aku. Terus kayak apa, aku kaget, aku shock, tapi akhirnya dibersihin gitu sama petugasnya. Akhirnya aku berhasil jalan, aku berhasil bangun, terus pelan-pelan jalan ke ruang baby, ketemu Sokjin, gitu. Jadinya ya udah setiap hari kayak gitu sampai hari Sabtu itu aku pulang. Hari Sabtu itu aku pulang gitu. Jadi sekitar 5 hari lah aku stay di hospital gitu. Sebenarnya dokternya bilang hari Jumat kamu udah bisa boleh pulang, cuman aku bilang enggak deh, kayaknya aku belum yakin deh, jadi hari Sabtu aja pulangnya gitu. Tapi hari Jumat aku udah dicopotin semua infus segala macem gitu. Lalu pulang, jemput Sokjin dan pulang ke rumah, hore gitu. Nah by the way, itu pengalaman lahiran aku yang di Korea. Ya maksudnya pengalaman lahiran aku karena aku lahiran di Korea. Aku nggak tahu kalau di Indonesia mungkin ada metode yang lain atau gimana gitu ya. Cuman intinya kalau di Korea saat kamu hamil kamu dapat uang, karena anak aku cuma 1 kan, maksudnya waktu hamil bukan anak kembar. Itu aku dikasih sikil.
itu aku dikasih uang 600.000 won ada dalam kartu gitu. Itu untuk biaya ngecek gitu-gitulah, pokoknya intinya aku pakai kartunya sampai lahiran, sampai habis. Karena ini pasti kaget banget kalian ya, karena kan aku dapat visa F6, jadinya punya hak untuk pakai insurance suami kan, dan dia juga dapat insurance juga. Jadi semuanya diskonnya tuh gede banget, bisa sampai 80% dari pemerintah. Terus waktu aku lahiran itu seharusnya aku bayar 42 juta rupiah. Kalau dirupiahin ya aku lupa pokoknya wonnya berapa, tapi aku ingat rupiahnya karena aku sempat chat papa aku gitu. Aku harusnya bayar 42 juta rupiah, cuman itu diskon miring tiarap banget, melesak ke tanah. Itu aku cuma bayar 3,4 juta rupiah gitu. Udah gitu bayarnya pun masih pakai kartu itu, karena kartu yang 600.000 itu masih ada sisanya. Jadinya gratis. Ya, thank you, it's berkat banget ya Sakjin ya, berkat banget, thank you God. Beneran, jadi aku lahirannya gratis 3,4 juta rupiah. Kalau misalkan saat itu kartunya aku udah nggak punya pun, maksudnya kartunya udah habis pun, ya bayarnya cuma 3,4 juta rupiah gitu. Lu bayangin dari 42 juta rupiah itu sampai 3,4 tuh kayak diskon berapa ya, nyaris 90% mungkin ya gitu. Jadi sebenarnya jujur ada keuntungannya juga sih, kamu lahir di sini, yeay gitu. Nah, jadi itu cerita aku. Setelah anaknya lahir itu masih dapat hadiah lagi dari pemerintah. Hadiahnya apa kalian bisa pilih, jadi ada listnya, kalian bisa pilih. Terus kalian dapat kue selamat telah melahirkan gitu, kayak dapat kue tart gitu. Terus dapat uang lagi. Tapi kalau uang ini setiap kota beda-beda gitu loh. Waktu itu aku dapat sekitar 500 ribuan gitu. Tapi ada CC di Busan, dia dapat 1 juta, hampir 1 juta won gitu. Totalnya, apa totalnya ya? Nggak tahu juga lah gitu. Ya intinya begitulah cerita aku, dan ini udah aku coba ngomongnya cepet dan aku ringkes, tapi masih tetap kayak 17 menit hasilnya. Ya udahlah pokoknya. Sakjin, abis ini aku sama Sakjin mau ke Gongcha, mau beli coklat sama cookies buat cemilan. Jadi videonya sampai sini aja dulu, aku dikasih sikil mulu. Dikasih sikil mulu sama si kakak. Jadi videonya sampai sini aja dulu. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys later. Bye bye.